Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menarik energi. Kali ini aku akan menyampaikan love reading ya untuk zodiak, love life percintaan untuk zodiak Capricorn di bulan Maret, baik yang berpasangan maupun yang single. Karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan belum tentu resonate buat semua Capricorn. Jadi bisa cocok bisa enggak ya. Karena dari energi yang ketarik bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan buat kalian yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke. Untuk yang berpasangan dulu ya, buat single yang udah punya pasangan, baik menikah maupun pacaran atau bertunangan. Bagaimana love life kalian? Aduh, sampai ini terjatuh-jatuh. Bagaimana love life Capricorn di bulan Maret? Ya, oke. Ten of Cups. Bakalan ada pertemuan ya. Kalau misalkan kalian LDR nih di bulan Maret ya bakalan ketemuan. Kalau misalkan nggak LDR pun, apalagi nggak LDR ya. Yang LDR aja Capri kalian bakal ada pertemuan. Kalau nggak LDR malah lebih sering ada pertemuan ya. Sempat ada situasi di mana dalam pertemuan itu mesra, romantis ya. Atau kalaupun nggak selalu tentang pertemuan, tapi bisa juga ini tentang komunikasi yang harmonis. Beberapa dari Capricorn kayaknya juga berkenalan atau mau dikenalin gitu ya sama keluarga besarnya atau keluarganya ya. Mungkin kamu dibawa atau dikenalin ke keluarganya, atau kamu kenalin pasanganmu ke keluarga kamu ya. Kalaupun sudah menikah ya sepertinya ya kamu ajak keluargamu, ajak suami atau istri gitu ya untuk datang berkunjung ke orang tuamu atau sebaliknya orang tuanya dia. Oke. Ada The Sun. Ada komunikasi dari hati ke hati, atau kalau sekalian sempat silent treatment atau salah satu pihak ya di bulan Maret ini ya bakal ada komunikasi kembali. The Sun ini juga sebuah energi atau suatu energi kebahagiaan ya. Bisa jadi ada pertemuan yang membahagiakan, atau kalian udah lama nggak ketemu, yang sebelumnya tuh udah planning tapi ketunda terus. Nah, akhirnya ini terrealisasi ya, sehingga di sini ada matahari ya, ada situasi suasana yang hangat kamu dengan pasanganmu. Nah, ini bisa juga kamu atau pasanganmu memberi surprise gitu ya, atau kejutan-kejutan sehingga kamu merasa bahagia seperti matahari yang bersinar ya, tersenyum-senyum terus gitu, atau sebaliknya kamu yang memberi kejutan kepada pasanganmu ya. Dan kalau sebelumnya kalian tuh sempat ada kesalahpahaman, akhirnya ada klarifikasi. Kalaupun merasa sempat stuck, akhirnya juga menemukan solusi atau jalan keluarnya. Oke. Nah, oh, masih dua kartu aja Capri udah ini loh, udah bahagia. Selanjutnya Ace of Swords. Kembali fokus kepada hubungan ini ya. Jadi jika sebelumnya kamu atau pasanganmu sempat sibuk masing-masing, atau mungkin kamu yang sibuk dengan prioritas yang lain ya, maksudnya pekerjaan, keluarga, urusan-urusanmu yang lain, atau target-target kamu, atau sebaliknya pasanganmu yang seperti itu, tapi akhirnya kalian ada bisa ada memang ada kesadaran, tapi bisa juga memang waktunya sudah longgar gitu loh untuk kembali memfokuskan diri pada pasangan. Oke. Next ya, kita lihat lagi. Ya, Temperance nih. Ada energi pemulihan ya, jadi hubungan dipulihkan, hubungan kembali bahagia, kembali harmonis, kembali romantis. Dan yang sebelumnya mungkin situasinya panas gitu ya, sempat
ada aja gitu ya gontokan-gontokan itu. Tapi di bulan Maret ya, dengan kedewasaan masing-masing, situasinya kembali tenang, adem gitu. Oke. Ya, Queen of Pentacles ya. Kamu Capri sebagai yang feminim ya, kamu benar-benar nurturing pasanganmu, merawat, memberi perhatian, memberi cinta, kasih sayang, menyediakan apa yang dia butuhkan, membantu apa yang dia butuhkan. Nah, intinya sih kamu benar-benar fokus dengan pasanganmu. Dan buat Capricorn yang maskulin ya, sebaliknya kamu merasa nyaman ya, merasa bener-bener apa ya istilahnya itu dimanjakan oleh pasanganmu, diperhatikan ya, bener-bener dirawat gitu. Bukan berarti ini bucin ya, tapi kan ada kodratnya ya, maskulin feminim. Jika kamu feminim, kamu benar-benar melakukan tugas-tugasmu sebagai feminim, dan jika kamu maskulin, kamu benar-benar merasakan kenyamanan dengan treatment dari feminim kamu ya. Oke. Nine of Cups. Ada kebahagiaan yang kalian berdua rasakan, ada kenyamanan, walaupun sesuatu hal itu kecil menurut orang lain, tapi menurut kalian itu ini adalah pencapaian dalam hubungan kita, sesuatu hal yang benar-benar membuat kita tuh merasakan kebahagiaan batin gitu. Sikap dan tindakan pasanganmu ke kamu membuat kamu nyaman, sebaliknya bagaimana kamu nge-treat pasanganmu membuat doi nyaman. Oke. Ya. Eight of Swords reverse. Situasi yang sebelumnya membuat kamu insecure dengan hubungan ini ya, akhirnya kamu lepaskan rasa insecure itu karena perubahan ya, perubahan dari sikap pasanganmu ke kamu, bagaimana pasanganmu nge-treat ke kamu, dan juga beberapa hal udah dibereskan, kembali fokus dengan kamu, kembali fokus dengan hubungan ini. Jadi ketakutan yang sebelumnya ada tuh udah kamu lepaskan. Oke. Ya nih, Page of Pentacles ya. Berdua berusaha untuk kembali ini ya, introspeksi diri masing-masing, kemudian juga mulai berubah ya, mencoba untuk mulai berubah, menemukan jati dirinya masing-masing, mengerti ya akan kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu ya, sehingga ya ini tadi Eight of Swords-nya reverse, jadi trauma, insecure, overthinking, ketakutan, terus takut untuk menyampaikan unek-unek atau pendapat ini udah lepas ya. Di sini ada Page of Pentacles. Hal-hal negatif atau kebiasaan-kebiasaan buruk udah mulai masing-masing dilepaskan, dan masing-masing mulai berubah, berusaha untuk berubah, berusaha untuk lebih loss gitu loh ya, karena ini pasangan ya, mesti ada saling keterbukaan supaya nggak ada yang ditutup-tutupin lagi gitu. Oke, nah sekarang kita coba cek energinya dengan kartu Oracle. Love life Capricorn di bulan Maret. Nih ya, ada both receiving what you need. Terutama jika kalian LDR, pasanganmu akan datang kepadamu, atau kamu yang traveling untuk datang ke pasanganmu. Closure issues ya, masalah-masalah yang sempat terjadi akhirnya udah kalian lepaskan, udah kalian bereskan. Ada pembicaraan dari hati ke hati, melupakan hal-hal yang sudah terjadi, maksudnya nggak ngungkit-ngungkit lagi permasalahan yang pernah ada. Hand of Cards. Oke.
berusaha untuk tetap mempertahankan hubungan ini apapun resikonya. Setiap pasangan atau setiap hubungan mungkin sebenarnya ada challenge-nya ya, entah masalah keluarga, orang tua, masalah di kalian sendiri, masalah pekerjaan kalian, keuangan kalian, atau terkait dengan orang masa lalu ya, apapun permasalahan itu, permasalahan kalian ya, tapi kalian memilih untuk mengambil sebuah risiko, mempertahankan hubungan ini apapun keadaannya ya. Dan tentu saja dengan ini being strategic, ini sinkron dengan Page of Pentacle ya, membuat strategi. Tapi ini bukan strategi maksudnya karena ingin berselingkuh atau menyembunyikan sesuatu atau apa gitu ya, tapi buat hubungan yang dimana ada challenge, ada tantangannya, ada hambatan atau halangannya, tetap akan kalian jalani, terus berpikir mencari cara gitu supaya hubungan ini bisa berlanjut. Atau kalau misalkan LDR nih, ya udah, ini kan challenge juga LDR nih ya, ya udah cari cara buat ketemuan gimana apapun itu. Nah, contohnya seperti itu. Next, karmic relationships ya. Memang sempat ada dalam situasi karmik, mungkin sudah terjadi atau saat ini masih terjadi ya. Bagaimana situasi karmik itu, dimana sering berantem, ada kesalahpahaman, ada ego, bahkan memberi silent treatment. Terus dari hubungan ini banyak banget pelajarannya. Tetapi aku lihat di sini dari gambaran The Sun sama Ace of Swords-nya reverse ya, ya akhirnya kalian berdua itu bisa ngeberesin itu semua ya, dengan lebih fokus sama masing-masing, komunikasi terutama, dan ini Page of Pentacle terutama keinginan untuk berubah. Nah ini loh yang sulit ya, biasanya kalau cuma sekedar komunikasi ya iya aja, ya aku minta maaf ya, tapi nggak mau berubah. Nah ini ada pelajaran untuk berubah, makanya di sini juga ada Temperance ya, bahwa dalam hubungan ini Capri ada banyak banget pelajaran spiritual yang bisa kalian ambil. Yap, addiction. Satu sama lain sepertinya makin ketergantungan ya. Makin nggak bisa kalau misalkan nggak komunikasi sehari pun. Pengennya ketemuan terus, terobsesi satu sama lain ya. Nanti nah ini makanya jadi terjebak dalam karmic relationship, terlalu mengontrol, ketergantungan, chat slow respon dikit, oh udah nggak bisa nih, kamu di mana, kamu kenapa nggak balas. Ya, tapi jangan khawatir, dari gambaran di sini ada Page of Pentacle dan Temperance ya, kalian akan belajar untuk lebih dewasa ya. Oke, next kita lanjut untuk Capricorn yang single, yang berpasangan. Jangan meninggalkan video ini dulu ya, karena ini season zodiaknya belum dan inisial namanya. Oke. Capricorn single, bagaimana love life kalian di bulan Maret? Yap, The Fool. Ada perkenalan dengan orang baru ya guys, buat Capricorn single di bulan Maret. Kemudian The Tower, beberapa Capri sepertinya baru saja putus hubungan ya, jadi ibaratnya ini sedih-sedihannya itu masih ketemu dengan atau kenalan dengan orang baru ya. Beberapa single juga kalian mungkin sudah ada yang PDKT, tapi ternyata kalian mesti mundur atau kamu udah nggak jadi gitu, karena nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Kemudian nih ada Strength ya, ada seseorang yang sangat penasaran banget, ingin mendapatkan kamu, menaklukkan kamu, tetapi kamunya belum bisa menerima dia ya. Kamu masih butuh waktu untuk mengenal lagi, bahkan kamu mungkin juga sebenarnya nggak seberapa feeling, mungkin juga kamu sebenarnya nggak srek. Tapi dia penasaran banget, ingin menaklukkan kamu.
Yep, The Magician. Nah, ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan strength ya, dimana ada seseorang yang memang penasaran banget sama kamu, ngejar-ngejar kamu, dan dia melakukan apapun buat bisa menaklukkan hatimu ya. Nggak cuman tiap hari mungkin WA, chat, telepon, tapi juga berusaha ngajak ketemuan terus, ngirim-kirimin kamu hadiah. Pokoknya dia bakalan effort segala hal gitu ya buat bisa mendapatkan kamu. Nah, tapi di sini ada The Tower. Beberapa Capri merasa nggak suka, risih, atau nggak seret, bukan ini yang aku pengen, ini nggak sesuai kriteriaku, lalalala. Ya, Ace of Cup lagi, energi cinta baru datang. Ini relate ya sama The Fool, ada perkenalan atau pertemuan dengan orang baru, ada energi cinta baru. Seseorang jatuh cinta sama kamu. Nah, aku lihat dari Ace of Cup ya, kamu kayaknya juga mulai suka gitu ya dengan seseorang yang mendekati kamu. Makanya di sini Capri, ada yang kamu tuh dikejar-kejar nggak suka, ada yang kamu dikejar-kejar nih kamu lama-lama jadi suka. Two of Swords nih kayaknya yang ngedeketin dua ya. Ada yang energinya dia itu apa namanya, bukan slow sih, tapi biasa aja, kamunya malah suka. Ada yang dianya ngejar-ngejar kamu banget nih, The Tower, kamu malah nggak suka ya. Kemudian nih Four of Cups, ada seseorang yang mendekati kamu tapi kamu ilfeel, nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, atau kamu nggak srek, atau memang sebenarnya kamu masih belum siap untuk menjalin hubungan. Nah, sebab sampai ini belum terlihat adanya in commitment, in relationship, masih PDKT gitu aja ya. Nih Eight of Wands ya. Oke, seseorang menghubungi kamu, bicara atau mengungkapkan tentang perasaannya ya. Atau karena di sini ada The Tower, ada Four of Cups, dan ada Eight of Wands, mantan nih kayaknya ya, energi mantan, atau energi seseorang yang pernah ngeghosting kamu, dia menghubungi lagi guys gitu. Makanya di sini ada Two of Swords, ada beberapa pilihan dalam hidupmu, di percintaanmu ini, nggak cuma satu yang PDKT. Nah, tentang bagaimana sikap Capri, so far aku tidak melihat atau belum ada energi untuk jadian, tapi ada beberapa Capri yang oh iya aku mulai suka, ya udah cobalah kita PDKT dulu. Ada yang aduh aku nggak suka nih, mau dikejar-kejar seperti apa enggak gitu. Tapi ada juga yang aduh aku bingung, aku mesti milih yang mana, ini kok ada mantan yang udah mutusin aku tiba-tiba menghubungi, ada yang udah ghosting aku tiba-tiba menghubungi, terus ada kenalan dengan orang baru juga gitu. Nah, ini mungkin semua bisa terjadi pada Pak Capri, mungkin salah satu case gitu ya, salah satu momen yang terjadi pada kamu ya. Oke, sekarang kita coba lihat dengan kartu orakel. Asmara, love life, Capricorn, single di bulan Maret ya. The Dragonfly, ini energi mantan kembali karena dia berubah pikiran, meminta kamu untuk kembali. Dia mengungkapkan perasaannya, unek-uneknya, segala macam hal, dan dia kayak ya ngomong aku bakalan berubah, maafin aku yang dulu, begitulah. Terus ada yang rajin stalking kamu. Nah, yang stalking ini ya bisa kenalan baru, bisa orang baru, bisa yang lagi PDKT, bisa juga mantan. Rajin lihat postingan kamu di sosmed atau story-story kamu yang mau di WA, di IG maupun di Facebook. Nah nih, ending, spring, new beginnings. Ada energi mantan yang pingin memulai hubungan lagi sama kamu.
Ya simpelnya udahlah ingin balikan. Tapi waktu dia ngomong tuh dia akan bercerita banyak banget sama kamu ya, tentang kesalahan-kesalahannya, penyesalannya, bahwa dia bisa berubah. Nih, The Phoenix. Seseorang dari masa lalu kembali rekindle, ingin memperbarui hubungan sama kamu karena dia akhirnya berubah pikiran, menilai kamu sekarang dan yang dulu itu berbeda, sehingga energimu menarik dia untuk kembali datang untuk minta balikan. Nah, di sini masalah kamu menerima atau tidaknya tidak terlihat ya, jadi mungkin hatimu sendiri yang tahu. Oke, sekarang zodiak. Ini bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia, baik yang single maupun berpasangan. Kalau dari kartu tarot terkonfirmasi ada zodiak Sagittarius dan Leo. Kita lihat ada zodiak apa lagi? Libra. Sagittarius lagi sama Pisces. Gemini. Cancer. Capricorn. Taurus, Aries, dan Scorpio. Untuk inisial nama, ini bisa inisial nama kamu, bisa inisial nama dia. Nggak harus nama depan, bisa nama tengah, nama belakang, nickname, nama panggilan, atau nama di sosmed. Ada inisial H, Z, D Delta, U, B Bravo, E, G, J, O, K, dan U lagi. Oke Capricorn, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.